Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Nurhaliza, Cindy Ernelia, Husnul Hatimah, dan Fitri Wahyuni. Untuk kelompok kami membahas tentang hubungan manusia dan alam. Jadi sebelum itu kita harus tahu apa itu manusia. Menurut para ahli, Lodim Biswanger, manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan untuk mengada, suatu kesadaran bahwa ia ada dan mampu mempertahankan adanya di dunia. Sedangkan menurut Thomas Aquinas, manusia adalah suatu substansi yang komplit yang terdiri dari badan dan jiwa. Selanjutnya, apa itu alam? Alam mengacu kepada fenomena dunia fisik dan juga kehidupan secara umum. Skala alam terbentang dari subatomik sampai kosmik. Studi tentang alam adalah bagian besar dari ilmu pengetahuan. Meskipun manusia adalah bagian dari alam, kegiatan manusia sering dipahami sebagai kategori terpisah dari fenomena alam lainnya. Jadi, apa hubungan manusia dengan alam? Nah, hubungan manusia dengan alam adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebagai satu kesatuan, semua hal tersebut saling berkaitan dan bersifat fungsional. Alam sebagai satu kesatuan sistem yang utuh merupakan kolektivitas dari serangkaian subsistem yang saling berhubungan, bergantung, dan fungsional satu sama lain. Manusia dan alam mempunyai keterikatan yang kuat di mana keduanya mempunyai hak dan kewajiban antara satu dengan yang lain untuk menjaga keseimbangan alam. Hubungan antara manusia dengan alam atau hubungan manusia dengan sesamanya bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan, atau antara Tuhan dengan hamba, tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diperintahkan untuk memerankan fungsi kekhalifahannya, yaitu kepedulian, pelestarian, dan pemeliharaan, berbuat adil dan tidak bertindak sewenang-wenang kepada semua makhluk, sehingga hubungan yang selaras antara manusia dan alam mampu memberikan dampak positif bagi keduanya. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk mempelajari dan mengembangkan pengetahuan alam guna menjaga keseimbangan alam dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita sebagai manusia dalam menjaga hubungan dengan alam? Sebagai sesama makhluk, sudah seharusnya manusia dapat menjaga hubungan harmonis dengan alam dengan cara merawat dan menjaga lingkungan dan tidak merusaknya. Apa akibatnya jika manusia tidak menjaga alam dengan baik? Kurangnya menjaga lingkungan seperti membuang sampah dan limbah sembarangan dapat menyebabkan pencemaran tanah. Pencemaran tanah mengakibatkan matinya tumbuhan dan mikroorganisme tanah, ketidaksuburan tanah, ataupun tanah yang mengandung racun, sehingga tumbuhan yang tumbuh berbahaya untuk dikonsumsi manusia. Segala hal yang tersedia di alam dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam hal tersebut, interaksi manusia dengan alam dan lingkungan bisa berdampak positif dan negatif. Manusia sebagai makhluk hidup yang dominan di bumi dapat mempengaruhi lingkungannya. Manusia menyesuaikan diri pada alam lingkungannya, tapi di sisi lain juga tetap mengubah alam itu sendiri. Perubahan alam lingkungan manusia terlihat jelas di perkotaan jika dibandingkan dengan pedesaan atau pemukiman manusia yang masih sedikit dan primitif. Dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah munculnya bencana-bencana, yaitu yang pertama, pencemaran air dan banjir. Membuang sampah sembarangan terutama ke sungai atau laut akan mencemarkan air dan bahkan bisa menyumbat aliran air yang menyebabkan banjir. Yang kedua, penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan yang dilakukan secara liar dan tanpa melakukan penanaman kembali atau reboisasi akan menyebabkan hutan menjadi gundul dan berpotensi menyebabkan banjir jika hujan deras tiba. Yang ketiga, kebakaran hutan. Pembukaan lahan untuk pemukiman atau perkebunan dengan cara membakar hutan sangat membahayakan manusia itu sendiri, mulai dari potensi bencana longsor, keracunan asap, hingga kebakaran yang menjalar ke pemukiman. Contoh hubungan manusia dengan alam. Yang pertama, menanam pohon untuk mengurangi global warming. Yang kedua, melakukan sistem tebang pilih untuk memperbaiki hutan. Yang ketiga, mengambil sumber air. Dan yang terakhir, mengambil sumber makanan dari tanaman.
Masih ada dampak-dampak negatif dan positif lainnya dari interaksi manusia yang bisa merusak alam akibat perbuatannya sendiri. Seperti yang pertama itu eksploitasi yang melampaui batas. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat berbarui bisa menimbulkan kelangkaan karena sumber daya tersebut semakin menyusut. Yang kedua itu punah atau merosotnya jumlah keanekaan jenis biota. Interaksi manusia yang merusak alam secara tidak langsung juga mempengaruhi eksistensi flora dan fauna di lingkungan tersebut. Contohnya, jika manusia membakar hutan secara ilegal terus-menerus, akan banyak hewan yang akhirnya kehilangan tempat tinggal dan terancam punah. Yang ketiga, berubahnya ekosistem alami yang seimbang. Ekosistem yang alami telah terbentuk dengan sendirinya. Namun apabila dirusak, manusia harus membangun sendiri ekosistem binaan yang tidak seimbang dan terus-menerus membutuhkan subsidi energi. Yang keempat, berubahnya profil permukaan bumi. Penggundulan hutan dan pengrusakan alam lainnya akan mempengaruhi kontur dan kestabilan tanah yang akan menimbulkan longsor. Dan yang terakhir itu pencemaran dari bahan kimia. Masuknya energi bahan atau senyawa tertentu ke dalam lingkungan bisa berpotensi mencemari air, udara, dan tanah yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan kehidupan manusia itu sendiri. Lalu, ada pun dampak positif perilaku manusia terhadap lingkungan. Yang pertama, mengurangi konsumsi sumber energi. Sumber energi terdiri dari dua macam, ada yang bisa diperbarui dan ada yang tidak bisa diperbarui. Dan yang kedua, membangun sumber daya alam atau SDA. Melakukan pembangunan sumber daya alam merupakan salah satu perilaku manusia yang berdampak positif bagi lingkungan. Misalnya saja membatasi pemakaran kota yang berlebihan hingga membangun ruang terbuka hijau atau RTH. Dan yang terakhir, memelihara kehidupan flora dan fauna. Makhluk hidup yang ada di dunia tidak hanya manusia, ada hewan dan juga tumbuhan yang juga perlu dijaga kelestariannya. Tindakan terkecil yang bisa dilakukan adalah menanam berbagai macam tumbuhan di rumah atau halaman kosong dan tidak melakukan eksploitasi terhadap hewan. Baik, hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.